Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini merupakan pembelajaran virtual kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi kelas 8 di bab 1, yakni memahami teks berita bagian 1. Untuk itu, tetap semangat mengikuti pembelajaran dan tonton terus video ini sampai habis agar anak-anak sekalian memahami isi dari materi ini. Tapi sebelum kita masuk pada materi, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Akmal Rohmana dan berikut adalah riwayat singkat mengenai identitas Bapak serta sosial media dan narahubung yang bisa anak-anak ikuti. Kita masuk pada materi pembelajaran bab 1, memahami teks berita bagian 1. Pada materi ini tentulah ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita jalani nantinya. Dan kompetensi dasar yang akan kita jalankan pada materi di video ini adalah kompetensi dasar 3.1 mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengungkapkan struktur atau unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita yang dibaca atau didengar. Secara keseluruhan, materi pada bab ini akan mencakup 4 hal yang tergambar pada peta konsep berikut. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur berita, yang kedua menemukan struktur dan kaidah berita, yang ketiga meringkas dan menyimpulkan berita, dan yang terakhir menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pernahkah kalian membaca suatu teks berita di surat kabar? Pernahkah mendengar suatu berita mengenai suatu peristiwa? Saat ini berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana saja. Kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau halaman web di internet, di televisi, radio, dan lain sebagainya. Namun, tahukah apa itu sebenarnya berita? Lalu apa saja yang harus ada di dalam berita? Belakangan ini kita sering mendapati adanya berita atau informasi yang tidak sesuai fakta. Orang-orang menyebutnya dengan hoax. Supaya dapat membedakan berita yang benar-benar fakta dan hoax, mari kita simak baik-baik materi berita pada bab ini. Menentukan unsur-unsur berita. Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Adapun ciri-ciri teks berita, yang pertama, faktual, yang berarti fakta atau benar-benar terjadi, alias bukan hoax. Yang kedua, aktual, yang berarti sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, melibatkan waktu dan kronologis kejadian. Yang keenam, objektif, artinya tidak memihak. Dan yang ketujuh, menggunakan bahasa baku. Adapun tujuan teks berita yakni memberikan informasi kepada khalayak ramai mengenai suatu hal yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan. Dan unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H yang terdiri dari what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Setiap unsur-unsur berita tersebut haruslah ada di setiap teks berita yang disiarkan, agar berita tersebut dapat memberikan informasi lengkap kepada khalayak ramai dan juga benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan tentunya. Dan untuk lebih meningkatkan pemahaman kita mengenai unsur-unsur berita 5W tambah 1H, mari kita mengamati berita di televisi berikut. Kemudian identifikasi unsur-unsurnya, tuliskan di kertas dan buku kerjamu.
Hambatan belajar secara daring selama pandemi COVID-19 juga dialami oleh siswa sekolah luar biasa. Agar para siswanya tuntas belajar, seorang guru penyandang tunanetra di Grobogan, Jawa Tengah mendatangi satu persatu siswanya ke rumah. Pandemi COVID-19 dan keharusan belajar secara daring membuat 14 siswa SLB YPLB Grobogan, Jawa Tengah mengalami sejumlah hambatan belajar. Alat dan materi belajar bagi siswa tunanetra yang banyak menggunakan huruf Braille membuat orang tua tidak maksimal mendampingi selama belajar di rumah. Situasi ini membuat Agus Sampurna, seorang guru yang juga penyandang tunanetra, khawatir siswanya tidak menuntaskan pelajaran dengan baik. Ia pun berinisiatif mendatangi para siswa di rumahnya, satu persatu. Ada 9 siswa tunanetra yang secara bergantian harus disambangi Agus. Selain menyampaikan materi pelajaran, Agus juga mengajarkan hafalan surat-surat pendek Al-Quran kepada siswa. Hambatannya kalau pembelajaran melalui daring, yang pertama kita tidak bisa memberikan media konkret kepada anak. Karena metode pembelajaran tunanetra itu harus konkret, tidak boleh konseptual, tetapi konseptual yang konkret. Contoh seperti kalau pembelajaran daring tentang mengenalkan gajah, otomatis harus ada bentuk gajahnya, contoh bentuk gajahnya. Jadi kita tidak bisa hanya menjelaskan gajah itu ada belalainya, gajah itu ada buntutnya, ini kakinya ada 4. Tidak bisa seperti itu kalau untuk pembelajaran tunanetra. Jadi harus melalui metode konkret. Nah, hambatannya kalau kekurangan dari metode daring ini, jadi kita tidak bisa mengenalkan secara konkret langsung oleh guru. Kunjungan guru ke rumah dirasa sangat membantu para orang tua. Ketidakmampuan menggunakan huruf Braille kerap menjadi hambatan orang tua mendampingi anak-anak mereka. Susah banget Pak, soalnya kan nggak bisa nggak tahu materi belajarnya kan beda sama sekolah umum, nggak bisa ngikutin orang tua. Kan cara belajarnya beda Pak, pakai huruf-hurufnya juga kan beda, nggak kayak sekolah umum kan ini huruf Braille. Orang tua kan awam, nggak tahu sama sekali. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 menurut Agus memberi tantangan yang lebih besar bagi siswa sekolah luar biasa. Namun ia yakin manusia selalu memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup. Meski itu artinya ia harus secara tekun mengajar para siswa di rumah mereka masing-masing. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Untuk membantu mengidentifikasi unsur-unsur dari tayangan berita di televisi yang sudah kita saksikan tadi, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk unsur what atau apa, itu menjabarkan pertanyaan berupa peristiwa apa yang diberitakan. Untuk unsur berita who atau siapa, memuat informasi tentang siapa yang diberitakan. Kemudian unsur when atau kapan memuat informasi kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian unsur where atau di mana itu memuat informasi di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian why, mengapa, memuat informasi mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Dan yang terakhir how, bagaimana, memuat informasi bagaimana akibat peristiwa tersebut. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi berdasarkan video yang sudah kita saksikan. Tuliskan di kertas atau buku kerjamu. Selamat bekerja! Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan apabila anak-anak masih ada keraguan dan kebingungan, silakan hubungi Bapak pada kontak person yang tersedia. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan dan tingkah laku. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!